Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bertemu lagi di Mabar episode 17. Senang sekali saya bertemu lagi dengan Bapak Ibu. Hari ini saya lihat di monitor saya ada 200 lebih pesertanya ya. Password absensi. Baik Bapak Ibu, password absensinya akan dibagikan setelah pemateri memaparkan materinya. Seperti itu ya. Bapak Ibu pagi ini bergabung bersama kita, Ibu Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Ibu Lucy. Selamat pagi, Ibu Lucy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih, Ibu. Semangat sekali nih kalau udah ada Bu Lucy di Mabar. Ada juga yang bergabung bersama kita, Ibu Enda. Selamat pagi, Bu Enda. Pagi Mbak, pagi semuanya. Pagi, Ibu. Hari ini nanti juga kita bersama dengan Mas Ramadan nih. Selamat pagi, Mas Ramadan. Sudah bergabung ya, Mas Ramadan? Oke, masih dalam proses. Ada juga Mas Randy. Selamat pagi, Mas Randy. Ya, pagi Mbak. Pagi, Mbak. Aduh, masih malu-malu, Mas Randy. Ada juga Mas Johan. Nanti kita ada kuis Kahoot dengan Mas Johan. Selamat pagi, Mas Johan. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Sebelum memasuki mabar, kita mau cek dulu kesiapan Bapak Ibu. Tidak ada suaranya. Izin Bapak Ibu, suaranya sudah terdengar baik ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum memulai mabar, Bapak Ibu, kita mau tes kekompakan kita, Bapak Ibu. Jadi saya punya kuis, Bapak Ibu, teka-teki silang. Tapi pertanyaannya nggak susah-susah. Pertanyaannya itu adalah melanjutkan lirik lagu. Nah, biasanya orang-orang BPN jago nih kalau masalah lagu. Kita coba ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu bisa di mikrofonnya di-on-kan. Kira-kira Bapak Ibu mau coba tebak dari nomor berapa dulu nih? Satu. Nomor satu, baik, siap. Ibu, nomor satu ya, kita coba ya. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng. Ha, bergandeng apa Ibu? Tangan. Gandeng tangan. Tangan. Bergandeng tangan. Tangan. Wah, ini kalau Belum. lagu-lagu Golden Memories ini pasti Bapak Ibu kepala ya. Ada menang Luis. Dua. Kira-kira nomor berapa lagi Bapak Ibu? Dua. Lima, Nomor lima. dua, siap. Ini yang nomor dua nih agak susah. Siap-siap Bapak Ibu. Kukira kita asam dan Garam. 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 oh, ternyata tenar banget lagu ini ya. Garam. Garam. Garam, Ini ada biduan siap. semua. Iya, yang satu Iya. nomor Kemudian kira-kira nomor berapa lagi Bapak Ibu? Lima, lima. Lima, siap. lima. Lima. Nah, Lima, kalau lima. lima ini harus kejawab benar ya Bapak Ibu, biar kita yakin kalau kita nih setiap hari berhubungan dengan satu benda ini. Ku terima titik-titikmu dan ku Surat. baca Surat. Surati. Surat. Surat. Ternyata ketebak juga ya. Ku baca dan Wah, aku. ya, saya suka nih kalau jawabnya sambil nyanyi. Makasih ya Bu ya. Oke, selanjutnya tiga dulu atau empat dulu Bapak Ibu? Tiga. Tiga, siap. Tiga. Tiga apa tadi ya? Saya lupa. Kita cek. Es lilin mah ece kalapa. Kelapa muda. Muda. Kalapa muda. Kelapa. Waduh, suaranya bagus sekali, Bu. Bu dilanjutin nomor empat, Bu ya suaranya ya, Bu ya. Cocok banget ya emang. Pas Empat. banget orang BPN nomor empat ya terakhir. Apakah tertebak juga nih yang keempat? Kalau tidak titik-titik bukan topi saya. Bundar. 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 Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Lagunya mulai dari Golden Memories, lagu yang hit saat ini sampai dengan lagu narasi keren. Depan ATK aja masuk. Saya lihat sudah banyak yang berpartisipasi, artinya sepertinya kita sudah siap memulai ya Bapak Ibu ya. Kita di episode 17, hari ini kita akan membahas lebih jauh
tentang bagaimana sih caranya membuat naskah dinas tapi dari aplikasi Office sekaligus dengan penomorannya. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak kami terima. Makanya pagi ini kami langsung saja kita serahkan kepada Mas Randy. Izin Mas Randy sudah siap menyampaikan materinya, Mas Randy? Masih di mute, Mas Randy? Ya, Mbak Bulan, terima kasih. Ya, baik layar saya serahkan ke Mas Randy. Silakan. Ya, Bapak Ibu, saya akan menggantikan Mas Ramadan sebagai narasumber dalam mabar episode 17 ini. Dalam episode 17 ini kita akan mencoba membuat fitur naskah dinas menggunakan aplikasi e-Office. Jadi, izin share screen, Bapak Ibu. Bentar, karena aku mampir nih Su. Kurang. Ya, pakai headset padahal. Apakah sudah terdengar, Bapak Ibu? Siap, sudah Mas Randy. Sudah. Belum. Tapi masih tipis-tipis. Belum, Jo. Cek, cek. Ya, jadi Bapak Ibu kita akan coba membuat menggunakan fitur naskah dinas elektronik di dalam aplikasi Office. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Jadi di e-Office itu ada menu, ada opsi di sebelah kiri, opsi naskah dinas. Bisa kita klik di sini. Lalu ada daftar konsep, proses konsep, konsep disetujui, pengantar surat masuk, dan daftar penomoran. Untuk membuat naskah dinas elektronik, kita bisa memilih opsi daftar konsep. Bisa kita klik, lalu terbuka di sini ada di kiri atas tombol buat baru yang berwarna hijau ini. Bisa kita klik. Nah, nanti di sini muncul jenis naskah dinas sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada surat dinas, nota dinas, surat undangan, dan sebagai lainnya. Kali ini kita mencoba membuat nota dinas dulu ya Bapak Ibu. Bisa kita pilih nota dinas di sini, lalu buka editor. Nah, nanti akan terbuka tampilannya seperti ini. Nah, saya mencontohkan ini nota dinas yang sudah saya pernah buat. Jadi biar ada langsung ada isinya. Kita bisa samakan di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terisi, ada kop surat. Bisa kita sesuaikan kop surat. Nah, kalau Bapak Ibu ada di Kanwil atau Kanta, ini udah otomatis sesuai dengan karakternya masing-masing. Lalu di bawah ada tab sifat surat. Sifat surat ini bisa kita sesuaikan, ada biasa, segera, sangat segera, dan rahasia. Kita isi, lalu ada kode arsip. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat jenis naskah dinas tapi belum paham tentang kode arsipnya, bisa klik tombol Iya, enggak bisa. search ini. Kita klik, lalu akan muncul datanya di sini. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Karena saya membuat laporan tentang pembahasan rancangan permen ini, jadi saya menggunakan kode HK.0201. Setelah itu bisa kita klik di pengiriman penandatangan surat. Di sini bisa kita pilih profil orang yang akan melakukan tanda tangan dari surat tersebut, tanda tangan elektronik. Bisa kita pilih, bisa kita sesuaikan apakah langsung atas nama atau UB untuk beliau. Sebagai contohnya saja kita pilih langsung dan kita pilih penanda tangannya. Di sini kita pilih kepala bagian tata naskah dan kearsipan. Setelah kita isi semua, bisa kita klik simpan. Ada juga fitur tanpa gelar jika dibutuhkan. Setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini adalah perihalnya. Bisa kita sesuaikan isi dari naskah dinas tersebut. Di sini saya isi laporan pembahasan rancangan peraturan tentang penyelenggaraan kearsipan. Setelah kita isi semua, di sini kan banyak tabnya ya Bapak Ibu, ada pengenal, ada isi, ada lampiran, penanda tangan, dan tampilan. Bisa kita klik, kalau sudah terisi semuanya, bisa kita klik berikutnya.
Tapi sebelum itu kita pastikan dulu tujuannya sudah benar dan sesuai. Kalau di sini saya menambahkan tujuannya kepada Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Kalau kita mau pilih, bisa ada fitur di sini, pilih unit kerja, disesuaikan, lalu klik tambah. Kalau mau custom misalnya tidak sesuai dengan yang ada di data ini, bisa kita klik teks bebas, lalu kita klik tujuannya kemana gitu. Oke, lanjut ke isi dari naskah dinas. Nah, di sini kita sudah buat tampilan dari isi naskah dinas yang ingin kita buat. Tampilannya sama seperti Microsoft Word yang biasa Bapak Ibu gunakan, namun kita di sini membuatnya lebih ringkas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu aplikasi tambahan, cukup menggunakan aplikasi Office, langsung buka bisa dimanapun tanpa download-download aplikasi. Nah, sini kita bisa sesuaikan isinya. Nah, terlebih rapi kita bisa menggunakan fitur tabel ini ya Bapak Ibu. Untuk membuat fitur tabel ini kita bisa klik tabel. Nah, di sini bisa disesuaikan kolom dan barisnya sesuai dengan kebutuhan. Sampai seperti ini, kalau sudah selesai nanti bisa kita custom bapak ibu bisa praktek coba-coba sendiri juga nggak masalah kok belajar. Tapi isinya kurang lebih sama seperti Microsoft Word. Kita isi tuh rinciannya dari dasar pembahasan seperti ini. Oke, misalnya bapak ibu sudah mengisi pada eh, tabel isi ini, sudah diisi semua isi dari surat naskah dinasnya, sudah selesai, misalnya sudah rampung, oke dirasa sudah rapi, misalnya bisa lanjut ke lampiran. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan lampiran dalam bentuk PDF. Mungkin ada lampiran-lampiran yang dibutuhkan, bisa langsung upload PDF saja, klik tambah file, pilih PDF-nya, seperti itu. Oke, sudah selesai di konsep, tinggal ke penanda tanganan. Di sini bisa kita pilih penandatanganan berjenjang ya Bapak Ibu, mulai dari verifikator sampai eh, penanda tangan. Misalnya kalau di sini saya pilih untuk parafnya Ibu Kasubag Tata Persuratan dan Ibu Kasubag Katipan. Baru selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Naskah dan Kartipan. Jadi bisa dilihat di sini ini paraf, di sini paraf, langsung masuk ke tanda tangan. Seperti itu. Nah, kalau untuk menambahkannya bisa kita klik di sini Bapak Ibu. Kalau tadi penandatangan sudah di awal, bisa kita klik lagi untuk parafnya di bagian penandatangan kita pilih paraf ini yang berwarna hijau. Kita pilih parafnya, siapa yang mau kita pilih sebagai verifikator. Selanjutnya ke tampilan berikutnya. Kalau sudah selesai seperti ini, sudah diisi penandatangan, lampiran sudah diisi, isinya juga sudah, pengenalnya di awal sudah, langsung kita klik simpan dan tampilkan draft. Kita klik. Lalu akan muncul nota dinas seperti yang sudah kita buat ini. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu apakah perlu perbaikan, ada yang typo atau mungkin margin-marginnya kurang. Jadi kenapa tadi kita menggunakan tabel di sini? Karena agar di tampilannya ini bisa lebih rapi Bapak Ibu. Mungkin bisa disesuaikan juga. Lalu kalau sudah selesai baru kita ajukan konsep. Nanti kalau sudah ajukan konsep akan muncul di e-office di eh, orang-orang yang kita mintai paraf dan tanda tangan. Setelah itu ajukan konsep. Nah, kalau sudah diajukan konsep, akan muncul koordinasi draft naskah dinas beserta kodenya. Di sini bisa kita lihat naskah dinas yang sudah kita buat. Lalu di sebelah kiri ada catatan koordinasi konsep naskah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mungkin kalau di daerah orang-orangnya banyak kegiatan di lapangan, butuh koordinasi, mungkin dengan e-office ini lebih gampang ya Bapak Ibu karena bisa langsung ada fitur kolom chatnya di sini, bisa langsung kita isi. Misalnya perlu perbaikan atau revisi, bisa kita klik langsung kita kirim, nanti si pengolah mendapatkan notif apa yang harus direvisi, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu. Seperti itu Bapak Ibu.
Nanti kalau sudah oke, sudah clear semua, para verifikator ini bisa memverifikasi naskah dinas yang telah kita buat. Nanti akan checklist. Setelah itu tinggal penandatangan yang terakhir sebagai verifikator. Kalau sudah selesai di checklist, nanti naskah dinas sudah disetujui. Tinggal melakukan penomoran dan proses penandatanganan. Seperti itu, Bapak Ibu. Hmm, mungkin itu Mbak Wulan. Saya kembali lagi ke Mbak Wulan, bagaimana? Iya, terima kasih Mas Randy. Akhirnya udah ada tutorialnya nih. Dari awal gimana caranya kita bikin naskah dinas. Dan ternyata bisa seotomatis ini ya Mas Randy ya. Kita tinggal ketik dan sudah tampil sesuai dengan Permenaker BPN nomor 9 tahun 2018. Itu untuk pembuatan suratnya. Izin Mas Randy, berarti selanjutnya ini kita mau ke penomoran ya. Oke, tadi di sini di chat saya baca kayaknya ada yang kecepatan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nanti misalnya sudah mencoba, kemudian masih, aduh kelewatan stepnya, nanti bisa menghubungi kami kembali. Nanti juga ada buku petunjuk teknisnya ya. Nanti Bapak Ibu kita bisa bagikan di sini. Kemudian, oke, saya cek dulu Mas Ramadan. Izin Mas Ramadan sudah bergabung. Ya, ya Bauran. Izin. Siap, terima kasih Mas Ramadan. Tadi Mas Randy udah kasih tutorial tentang pembuatan data naskah dinas. Nah, sekarang kayaknya kita menuju ke penomoran nih Mas Ramadan. Gimana Mas Ramadan, sudah siap untuk tutorialnya? Izin Baulan, buka bag, buka sebuah catatan dan kearsipan. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Terdengar Mas Ramadan. Oke, coba di share screen. Sudah terlihat. Siap, sudah terlihat Mas? Sekarang penomoran yang baik Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan saya Ramadan. Saya di sini ingin mempresentasikan mungkin simulasi tentang penomoran ya Bapak Ibu. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Randy perihal pembuatan naskah dinas mulai dari daftar konsep, proses konsep, konsep disetujui sampai dengan proses TTE ya Bapak Ibu. Untuk alurnya mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, mungkin reminder. Nah, sekarang tentang buku penomoran. Buku penomoran ini Bapak Ibu bisa mengambil nomor secara otomatis di Joplis melalui buku penomoran. Nah, buku penomoran ini ada di bagian menu naskah dinas, kemudian submenu daftar penomoran Bapak Ibu. Nah, pertama-tama Bapak Ibu buka akun KTU dulu. Akun KTU, kemudian apakah sudah ada atau belum buku penomorannya. Di sini kita ini simulasi saja, kemudian masukkan penandatangannya sesuai dengan satker Bapak Ibu. Di sini kita bisa Izin pilih. Mas Ramadan, suaranya agak hilang-hilang ya. Sudah hilang ya? Halo? Iya, iya. Eh, Terdengar jelas. Oke, sudah Nah, lebih jelas Mas. Baik. dari daftar penandatangan Ibu, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai dengan satker Bapak Ibu ya. Kemudian klik penandatangan. Kemudian daftar akses ini Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan daftar akses stafnya yang bisa mengakses buku penomoran Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih jenis naskah dinas yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian klik simpan. Nah, ketika sudah pengaturan itu sudah diberikan, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa klik buku penomorannya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang pernah mencoba buku penomoran Bapak Ibu. Nah, kita coba masuk buku penomorannya.
Putus-putus jaringan. Jaringan. Mungkin jaringan Bapak Randy bisa share screen-nya aja langsung di Pak Randy saja share screen-nya Pak. Nanti saya yang simulasi Oke, untuk siap, nomor. Mas. Siap-siap. Bentar. Bentar ya, Mas Ramadan. Sedang dibuka akun Bu Endah, akun Kasubag. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ditunggu sebentar ya, karena ternyata jaringannya juga agak sulit dan tadi sepertinya Bapak Ibu untuk masuk ke LMS agak terkendala ya, karena memang infonya pagi ini banyak sekali yang mengakses LMS PPSDM sehingga eh, antriannya panjang ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa, tapi di sini saya lihat di layar sudah ada banyak sekali yang bergabung, sudah 300 lebih ya Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Randy, Mas Randy share screen, tadi Bukabak sudah mengingatkan kalau kop suratnya itu dibuat secara otomatis ya Bapak Ibu. Jadi sudah dibuatkan dari pusat dan kemudian misalnya ada yang salah atau mungkin ada kesalahan penulisan, baik typo atau informasi dalam kop surat, Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya, bersurat ke bagian tata naskah dan kearsipan. Itu saya bacakan kembali, saya garis bawahi dari notif Bu Kabak ya Bapak Ibu ya. Di sini juga saya melihat nih sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ya. Oh ya, ada garis, biasanya ada garis ya kalau di tabel nanti bisa didemokan lagi sama Mas Randy. Terus juga ada yang nanya kalau dari Word bisa dipaste tidak ke e-office. Izin Oke, menjawab nanti Ibu. coba kita demokan kembali ya Bapak Ibu ya. Hmm, oke. Untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi resensi di LMS PPSDM dengan password 4318. Pengaturan spasi paragraf. Oke, error. Oke, nanti kita coba satu-satu ya Bapak Ibu. Akan didemokan kembali dari pertanyaan atas. Sementara saya catat dulu pertanyaannya. Dengan banyaknya pertanyaan ini berarti saya yakin nih sebenarnya sudah banyak sekali yang menggunakan naskah dinas ya. Tapi saat menggunakan mungkin belum familiar karena biasanya menggunakan Word ya Bapak Ibu. Dan di e-office memang belum selentur itu. Baik, wow, sudah banyak sekali. Bisa lihat lagi. Iya baik Bu Kabak. Ada lagi reminder dari Bu Kabak nih. Misalnya Bapak Ibu tadi kelewat atau keskip gitu ya bisa lihat lagi di episode Mabar episode 3 dan 4. Tapi di YouTube-nya Biro Umum dan Layanan Pengadaan ya Bapak Ibu ya. Di situ sudah pernah didemokan. Oke, gimana Mas Randy? Oke, siap. Untuk ini Mbak Ulan. Oh, oke, siap Mas Ramadan. Sudah bisa tampil nih Mas? Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu untuk tampilan buku penomorannya. Nah, di sini bisa disesuaikan Bapak Ibu ingin memilih jenis apa suratnya yang tadi sudah kita pilih sesuaikan. Di sini ada status arsip. Nah, status arsip ini arsip belum, arsip sudah, TTE, dan batal. Kemudian di sini ada bulan, Bapak Ibu. Di sini bulan dan tahun untuk filter. Nah, untuk tambahnya, kita bisa klik tambah, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa masukkan tanggal surat. Tanggal surat di sini kita bisa sesuaikan dengan up to date tanggal sekarang ya, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa pilih, misalnya kita pilih tanda tangannya yang tadi sudah disesuaikan. Kemudian kita bisa pilih kode klasifikasinya.
Nah, di sini ada pilihan tanda tangan elektronik atau surat rahasia. Apabila kita checklist tanda tangan elektronik, maka nanti di dalam penomoran tersebut ada tanda berwarna biru. Artinya nomor tersebut dikeluarkan khusus untuk tanda tangan elektronik. Dan apabila kita tidak checklist, maka tanda tangan elektronik itu hanya nomor tersebut hanya berlaku pada surat yang konvensional atau manual. Nah, surat rahasia ini ketika kita checklist maka hanya bisa dibuka oleh tujuan surat Bapak Ibu. Nah, kita contohkan aja. Nanti ketika tanda tangan elektronik, arsipnya ketika sudah ditandatangan oleh pejabat atau penanda tangan, maka arsipnya secara otomatis langsung ada di buku penomoran. Kita coba cek. Nah, di sini kemudian kita coba tes untuk tanpa kita checklist. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah terchecklist. Nah, di sini perbedaannya ya Bapak Ibu, ini menggunakan tanda tangan elektronik ataupun TTE. Nah, di sini filenya akan otomatis terrender secara otomatis. Nah, apabila Bapak Ibu ingin sisip nomor, Bapak Ibu bisa klik nomornya yang ada di sebelah kiri ini. Kita bisa klik, nanti ada sisipkan nomor. Nah, sisipkan nomor ini sesuai dengan nomor dan tanggal yang pada surat yang akan disisip Bapak Ibu. Kemudian kita klik sisip. Pemohonnya misalnya. Nah, di sini ada keterangan. Ini opsional saja untuk surat pernyataannya. Di sini karena ini sisip berlaku untuk konvensional ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini kita bisa sisip nomor. Nah, di sini sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu perihal penggunaan naskah dinas. Nah, untuk ini kan khusus untuk bagian tata usaha ya untuk mengontrol penomoran yang ada di Satker Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu misalnya di bagian lain ataupun survei ataupun PHPT di Satker Bapak Ibu ingin membooking nomor, Bapak Ibu bisa ke administrasi surat, kemudian buat permintaan nomor. Nanti ketika buat permintaan nomor di sini, misalnya bidang lain ingin minta nomor untuk tanda tangan pakakan. Jadi otomatis akan masuk ke buku penomoran yang ada di Satker Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini khusus untuk permintaan booking nomor yang di luar Satker TU Bapak Ibu. Sudah difasilitasi oleh e-office. Pengisiannya pun sama. Di sini karena production mungkin bisa dicontohkan di Satker Bapak Ibu saja ya karena ini production. Mungkin di sini ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu untuk penomoran. Izin bertanya untuk penomoran. Iya silakan Bu. Iya, kami kemarin itu udah mencoba penomorannya melalui aplikasi, tapi kita coba itu setelah pertengahan Januari. Jadi sudah ada setengah bulan itu kita pakai manual. Jadi kita pengennya itu di nomor di aplikasi e-office ini nomornya itu nyambung. Jadi apakah bisa kita entry dulu nomor-nomor yang sudah kita ambil manual itu supaya untuk nomor selanjutnya itu bisa berurutan selanjutnya begitu. Untuk nomor-nomor yang sudah lewat. Ya baik Ibu, izin menjawab ya Bu. Bisa disesuaikan nomor yang sudah di existing di berjalan di Satker Bapak Ibu, kemudian implementasi di aplikasi Office itu bisa Ibu. Nanti kami akan sesuaikan sesuai dengan nomor yang naskah dinas, jenis naskah dinasnya Bapak Ibu. Atau surat pernyataan, di sini Ibu sudah 36. Nanti ketika input di aplikasi Office bisa 36. Disesuaikan saja nama buku penomorannya, satker mana, kemudian
setiap jenis naskah dinasnya konternya berapa, nanti kita sesuaikan Bu. Itu bisa disesuaikan. Berarti kita langsung kasih nomornya, misalnya sudah SK sudah nomor 30 misalnya. Iya bisa Bu. Bisa Nanti ya langsung. bisa, Heeh. bisa nanti tinggal di data aja Bu via Excel ataupun direkap dulu di 1.000, nanti kirim mungkin ke Randy atau ke saya via sini. Dari sana kan Randy. Nah, kemudian di situ ketika sudah terkumpul apa aja yang ingin disesuaikan, maka kita akan sesuaikan Bu, sesuai dengan nomor yang Oh, existing berjalan di Satker Bapak Ibu. berarti kami di Kanwil nggak Data bisa dulu ya Bu. entry. Iya di data dulu. Mungkin sama waktu itu kasusnya sama dengan Jateng. Jateng juga pertengahan Januari kemarin mulai disusun. Jateng juga disesuaikan kemarin juga. Mungkin seperti itu Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Berarti kita kirim ke sana nanti ya, Mas. Iya Bu. Datanya, misalnya jenis naskah dinas, data dinas nomor 102, terus surat tugas nomor 46. Disesuaikan aja konter terakhirnya, Bu. Konter terakhir nomornya. Nanti kita akan input di office berdasarkan buku penomoran 1.000. Ketika Ibu mulai tambah data, maka nomornya akan mengikuti dengan nomor yang existing yang Bapak Ibu berikan. Mungkin ada lagi yang ditanyakan perihal penomoran Bapak Ibu? Sudah pada mencoba? Ya, Bapak Ibu, sepertinya banyak nih yang nanya di kolom chat, tapi malu-malu ya kalau mau langsung ya. Padahal lebih seru langsung, Bapak Ibu, biar kita bisa Nah, saling kenal ya. Coba iya, kalau gitu saya izin. izin, Bu. Oh ya, siap. Pak Zainuddin, silakan Bapak. Ya, makasih Mbak. Apa namanya? Saya sih tidak pernah bikin surat-surat begini, tapi saya cuma minta di staff semua dibikinkan. Jadi yang selama Iya, ini siap, siap. bikinkan surat ini sudah, balas surat ini sudah diterima jadi saja. Oh, baik-baik, Pak. Saya lihat ini bagus juga ternyata. Ya. Kemudian yang saya tanyakan gini Mbak, ini kan surat official untuk ATR BPN. Bisakah kita gunakan di luar ini? Maksudnya saya pakai bersurat di luar konteksnya ATR BPN. Maksudnya untuk surat ke eksternal gitu, Pak ya? Iya, iya. Siap. Izin, Mas Ramadan atau Mas Randy. Pertanyaannya ini kan suratnya dibuat dari office ini adalah format internal. Bisa enggak kalau ini dikirimkan ke eksternal Kementerian ATR BPN? Silakan Mas Ramadan atau Mas Randy. Izin jawab ya, Bapak Ibu, suara saya terdengar Kecil jelas. sekali suaranya. Eh, jadi eh, nomor yang di sini kan contohnya mungkin lebih banyak ya sudah di. Nah, untuk formatnya kan sesuai dengan aturan ya yang kita ini di internal atau BPN untuk jenis. Nah, apakah bisa dikirim ke eksternal atau tidak itu sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan satu Bapak Ibu. Yang penting di penomoran itu terikat yaitu ada kode penandatangannya Bapak Ibu. Nah, kita kode kode satkernya, kode penandatangan, kemudian klasifikasi arsipnya itu disesuaikan. Jadi untuk masalah dikirim mau ke eksternal, mau ke internal itu terserah satker Bapak Ibu. Yang kami prioritaskan di sini kode penandatangannya, oh berarti kode penandatangannya disesuaikan dengan satker Bapak Ibu. Jadi itu bisa disesuaikan Bapak Ibu. Hmm.
Surat. Kalau di naskah dinas kan khusus untuk internal kan. Jadinya ketika file naskah dinasnya sudah tercipta dan ditandatangani secara elektronik, apabila Bapak Ibu misalnya ingin mengirim nih ketika sudah dinomorin oleh penomoran IOPIS, ingin dikirim melalui lintas instansi ataupun eksternal, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Srikandi karena IOPIS ini khusus untuk internal ATR BPN. Nah, untuk eksternalnya file PDF-nya itu bisa di-download terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Srikandi. Nah, di aplikasi Srikandi baru kita bisa mengirim ke lintas instansi, Bapak Ibu. Oh, Kalau gitu. menggunakan ya sudah Baik. jelas kan Bapak Ibu jawaban dari saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi harus pakai Srikandi ya. Ya, kalau Kasih. ingin mengirim ke baik, Siap. Iya, Terima kasih Mas Ramadan, Pak Zainuddin sudah terjawab ya. sudah, Ternyata sudah. Ya, tetap bisa dikirimkan ke eksternal melalui aplikasi Srikandi. Srikandi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin bertanya. Karena kalau saya baca di kolom chat, oke ada Ibu Esti dari Kanwil NTT. Udah lama nih Ya, saya nggak ketemu Bu Esti. Selamat ya, pagi Ibu, silakan Ibu pagi Bu. pertanyaannya. Saya mohon izin tanya Bu, masih agak kurang mengerti dengan penomoran surat. Tadi saya lihat ada tes sisip surat. Ini untuk penyisipan surat ini ada mungkin batas maksimal, batas waktu mungkin maksimal berapa bisa disisip atau bagaimana ya Bu? Soalnya kan selama ini kita misal membuat konsep surat melalui naskah dinas ini penomoran dulu langsung TTE, sedangkan TTE itu kan pada hari yang sama, nanti takutnya nggak sinkron antara tanggal sisip surat sama tanggal TTE-nya Ibu. Terima kasih. Baik, siap. Ya Bu, sering sekali seperti itu ya Bu kejadian. Ya. Mas Ramadan, Mas Randy mungkin bisa membantu memberikan pencerahan gimana nih penyisipan itu ada batasnya nggak ya? Silahkan, izin menjawab ya. silahkan Mas Ramadan. Kedengar suara saya, Mbak Ulan? Kedengar Mas, silahkan, silahkan. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, untuk adakah batasan dalam sisip nomor dalam aplikasi Office? Sisip nomor dalam aplikasi Office tidak ada batasnya, Bu. Mau di pertama, mau kedua, ketiga. Ini disesuaikan dengan tanggal yang Bapak Ibu sisip. Nah, kalau misalnya di naskah dinaskan itu dinomorin dulu sebelum di TT. Ketika memang kadaluarsa bisa diajukan ulang. Ini bisa fleksibel, Bu. Nah, dengan catatan kalau misalnya TTE mungkin di by system itu dikunci, kecuali kalau tanda tangan konvensional bisa disesuaikan tanda tangannya backdate atau mundur, mungkin seperti itu. Kalau di sini kita bisa sisip di nomor 2, kita bisa sisip di nomor 1 sesuai. Kalau misalnya tanggal 1, nomor 1 ini tanggalnya tanggal 5 Januari, berarti ketika disisip berarti nomornya pun tanggal 5 Januari. Mungkin seperti itu. Jadi disesuaikan dengan tanggal surat nomor yang disisipnya. Siap, Sudah terima jelas, kasih Bu? Mas Ramadan. Gimana Bu Esti? Sudah jelas Bu? Ini berarti kalau tanggal TTE-nya itu nanti menyesuaikan apa gimana ya Pak? Masih agak kurang paham soalnya. Tanggal TTE-nya, Ibu menggunakan naskah dinas ya? Kalau misalkan menggunakan naskah dinas atau memang penomoran ini kalau kita secara manual gitu Pak? Enggak, kita bisa mencangkup tanda tangan elektronik atau tanda tangan manual. Kalau misalnya tanda tangan nomornya itu sesuai dengan TTE, misalnya tanda kuasa, itu kan bisa di naskah dinas di konsep 7, diklik suratnya di pojok kanan atas ada ajukan ulang, Bu. Nanti bisa dirubah sesuaikan tanggalnya, Bu. Nah, di pojok kanan atas nanti bisa, nanti kan masuk lagi ke sini, Bu. Ke menu yang tadi ini contohnya nih. Nanti di sini ada, nanti Ibu bisa rubah lagi tanggalnya. Kalau misalnya tanda tangannya tanggalnya kadaluarsa dalam Office bisa disesuaikan kembali, Bu, oleh KTU-nya di Satker Ibu. Nah, untuk nomornya itu bisa fleksibel aja, Bu, tanggalnya. Bisa dirubah tanggalnya, kita bisa edit. Nanti kalau misalnya tanggal Ibu UTT lagi ya tinggal kita di sini ada fungsi batal.
Nah, di sini kan ada fungsi batal ataupun hapus. Nah, kalau hapus ini nomor konternya tidak boleh nomor hapus satu. Kalau fungsi batal kita bisa batalkan, kemudian kita bisa input lagi. Apabila contoh batalkan, ini opsional. Nah, apabila dibatalkan nih, ini nomornya tuh akan ada tanda berwarna merah, Bu. Berarti nomor tersebut batal. Nah, apabila nomor tersebut ingin digunakan kembali, kita klik edit, kemudian kita bisa ubah isinya, kemudian simpan kembali. Nomor tersebut aktif lagi, Bu. Jadi bisa fleksibel. Kalau misalnya tanggal itu nomornya lagi ada tidak jelas, Bu. Oh iya Bapak, mungkin nanti bisa lebih mengerti kalau praktek. Pas kami coba Bapak. Terima Nah, kasih. adalah aja ingat ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Izin Bapak Ibu, sepertinya banyak pertanyaannya ada di kolom chat ya. Tapi beberapa yang saya rangkum, Mas Ramadan izin sepertinya mohon dijelaskan kembali, apakah pengambilan nomor itu hanya langsung dari akun KTU? Kalau tidak, bagaimana pengaturannya biar tidak hanya KTU saja? Terima kasih Mas Ramadan. Baik, untuk penomoran ini dari jelasnya tadi ya. Nah, ini untuk daftar penomoran untuk saat ini unit kerja KTU di sini nih, daftar penomoran. Nah, apabila di unit kerja lain, misalnya seksi satu, seksi 2, kalau di kantor ya, ingin booking nomor atas nama atau tanda tangan dari kepala kantornya, Bapak Ibu bisa di administrasi surat, kemudian buat permintaan nomor. Nanti ketika inputan ini akan masuk ke dalam buku penomoran ini, sama saja, Bu. Nah, bedanya kalau tanda tangan elektronik itu langsung pada arsipnya. Namun apabila kita pilih di sini tanda tangannya manual atau tidak dicentang tanda tanda tangan elektroniknya, maka nomornya tidak akan muncul. Ketika kita klik simpan ini, nomornya tidak akan muncul. Nah, nomor ini dimintakan dulu arsipnya ke bagian tata usaha. Nah, kemudian nomor tata usaha akan memberikan nomor yang ada di sini, Bu. Nanti diberikan ke seksi satu tersebut. Ini nomornya yang tadi sudah di booking. Jadi seperti itu, Bu, penjelasan secara teknisnya. Perbedaannya kalau misalnya kita pengajukan di administrasi surat buat permintaan nomor, ketika kita cek list tanda tangan elektronik, maka nomornya akan muncul. Apabila kita tidak cek list tanda tangan elektronik, nomornya tetap minta ke bagian tata usaha, akan tetapi nomor yang diinput di seksi satu tersebut sudah tersimpan secara otomatis di buku penomoran yang akan terindar nomornya, nomor, terus kode klasifikasi, kode penandatangannya sudah ada di Office. Jadi ibu tinggal kasih ini. Ini sudah jelas jawaban dari saya, Bu. Ya, makasih Mas Ramadan. Berarti bisa tidak harus selalu akun KTU ya. Nanti silakan diatur saja disesuaikan dengan kebutuhan satker masing-masing Bapak Ibu. Kemudian untuk Ibu Reni dari Kantah Kabupaten Lombok Utara, untuk perubahan Kopnas Kadina silakan bersurat ke bagian tata naskah dan kearsipannya Bapak Ibu untuk menyampaikan alamat barunya sehingga dapat dilakukan perubahan kop surat di office. Kemudian saya lihat ada yang raise hand, Bu Nur Alimah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Mungkin bisa Punten saya. dinyalakan kameranya Oh Ibu. kameranya boleh. Siap. Terima kasih Saya. Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya. Punten Bu izin bertanya. Perihal surat pernyataan, kalau misalkan kita mau menyisipkan surat kan ada ngupload surat pernyataannya. Apa ada formnya? Form pastinya atau isinya harus ada apa-apa gitu untuk surat pernyataannya? Oke, siap surat pernyataannya. Ya, sekalian sama yang batalin surat juga Bu ya, minta formnya. Batalin surat juga bikin surat pernyataannya Bu ya. Baik, siap. Izin Bu Endah untuk contoh suratnya kita bisa akses di mana Bu ya? Oh ya, mungkin izin menjawab ya Mbak ya dari Ya. pertanyaan dari Mbak Nur Alimah tadi. Jadi untuk apa namanya pembatalan ataupun
permintaan nomor mundur menggunakan surat pernyataan. Nah, itu sebenarnya untuk format bakunya tidak ada ya Bapak Ibu. Nanti tapi kami kirimkan contohnya seperti apa dan di dalamnya itu yang penting memuat alasan mengapa di apa namanya penomorannya batal ataupun mengapa dilakukan penomoran mundur seperti itu aja sih Bapak Ibu. Gitu. Nanti kami kirimkan ya Bapak Ibu di kolom chat untuk formatnya. Untuk yang bikin pernyataannya Bu, Punten Mm-mm. harus PPNPN atau PNS atau kayak gimana Bu? Ada ketentuannya nggak? Untuk penandatangannya, kalau di Kantah eselon 3 Mbak, berarti kepala kantor ya Mbak ya. Kalau di Oh, Kanwil, iya, harus kepala kantor berarti ya Bu ya. iya Mbak, iya betul. Mm-mm. Terima Kalau kasih. di, ya, Baik, terima kasih Bu Enda. Sudah jelas ya Ibu Nur Alimah ya? Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Ibu izin ini ada dua pertanyaan di kolom chat yang sepertinya yang pertama dari Ibu Rifa. Ibu Rifa mohon izin bisa resign Ibu Rifa. Oke, kita beralih dulu ke Ibu Kartika. Ibu Kartika dari Kanwil BPN DIY. Mohon izin Ibu Kartika boleh ikut bergabung dengan menyalakan video dan mikrofonnya Ibu. Sepertinya pertanyaannya panjang ya Ibu Kartika ya. Izin Bu Kartika. Oke, karena belum ada jawaban dari Ibu Kartika, Kanwil BPN DIY, dan juga dari Ibu Rifa. Oke, masih kita tunggu ya. Izin Mas Ramadan, kira-kira kalau dari chat saja bisa terjawab nggak nih ya? Yang pertama dari Ibu Rifa, naskah dinas surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat ad hoc. Untuk jabatan penandatangannya memang sudah ada nama jabatan ad hoc-nya di bawah nama jabatan fungsionalnya. Tapi untuk judul keputusan, kenapa masih menggunakan nama jabatan fungsionalnya? Ataukah ketentuannya memang demikian? Silahkan Mas Ramadan atau Mas Randy. Suaranya belum muncul nih Mas. Baik, izin menjawab ya. Ya. Mungkin yang di sini yang dimaksud dari Bapak Ibu ya, di naskah dinas ada jabatan ad hoc ini. Jabatan apabila Bapak Ibu centang menggunakan ini berarti menggunakan jabatan struktural. Dan apabila tidak mengatasnamakan dengan contoh kuasa pengguna anggaran atau gugus tugas COVID berarti juga tidak perlu di checklist. Di sini ada opsional. Bapak Ibu bisa gunakan ini. Jadi apabila ingin menambahkan jabatan strukturalnya, Bapak Ibu, misalnya kuasa pengguna anggaran, jabatan strukturalnya berarti tidak perlu diceklis. Dan apabila Bapak Ibu ingin menggunakan hanya jabatan ad hoc-nya, kuasa pengguna anggaran, berarti Bapak Ibu checklist. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk jawaban dari saya. Iya, terima kasih Mas Ramadan. Nah, sepertinya Bu Rifa. Oh, izin Bu Rifa. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, Teh Wulan. Makasih. Siap. Izin nih Mbak Rifa. Sepertinya eh, gimana tadi jawaban dari Mas Ramadan sudah Eh, terjawab? Ini kalau kami sebenarnya kemarin yang bertanya itu kan PPK. Kebetulan pas mau bikin surat keputusan, Mas. Kalau di surat keputusan itu kan di paling atas ada misalnya keputusan kepala kantor gitu kan. Lah, ini kan udah diganti ad hoc. Itu tapi tulisannya tetap keputusan jabatan fungsionalnya, bukan jabatan ad hocnya. Ataukah memang seperti itu atau bagaimana? Untuk surat keputusan, kebetulan. Oke, gimana Mas Ramadan? Tapi sepertinya udah di checklist kan ya Mbak Rifa ya ad hoc-nya Iya, ya? sudah dipilih ad hocnya. Jadi
di kolom penanda tangan itu memang sudah muncul jabatan ad hocnya sebagai PPK, tapi di judul keputusan yang di atas itu Teh. Oke, yang di Ya kan atas. biasanya ada keputusan kepala kantor Heeh. pertanahan atau apa, nah itu terus di bawahnya lagi ada kepala kantor pertanahan. Nah itu dia yang muncul masih keputusan jabatan fungsionalnya, bukan jabatan ad hocnya. Oke, siap. Izin Bu Enda, secara ketentuan peraturan, apakah harus menyebutkan surat keputusan ad hocnya atau bisa seperti yang di aplikasi ya Bu ya? Izin Mbak. Iya, seharusnya memang jabatan ad hocnya Mbak yang muncul Mbak. Mungkin di apa ya Mas Ramadan, ininya di pengaturannya atau bagaimana ya Mas Ramadan? Baik, kita coba sekali lagi demokan ya. Ibu. Maksudnya yang surat keputusan yang di atas ini ya, Bu? Ye, Bukan yang benar yang di situ. Kalau yang ditanda tangan sudah keluar. mungkin dari sini di sini aturannya memang harus jabatan ad hocnya ya, atau bagaimana Bu Enda? Aturannya kalau misalnya ini aturannya jabatan ad hoc mungkin kita bisa sesuaikan di sini. Ini tambahan atau pemasukan Oh, karena izin. Iya, maksudnya yang di atas itu ya, kalau yang di bawah kan sudah benar ya. Maksudnya di pertanyaan gue tadi yang di atas ya, memang kalau itu memang sesuai ketentuannya Mas di peraturan. Mungkin kalau ini berarti Ibu, berarti kalau ini kan SKKPA ya, bisa disesuaikan nggak sih? Artinya kalau sesuai permen tata naskah memang di sini coba naik lagi dan keputusan, iya, sekretaris jenderal. Mungkin kalau ini bisa dibuat di apa namanya, selain naskah dinas Bu bisa. Kalau di sini mungkin memang belum mengakomodir sih Bu gitu. Kalau ini memang kita sesuaikan dengan tata naskah. Tapi kalau yang benar seharusnya pakai jabatan ad hocnya atau jabatan fungsionalnya, nggih, Bu? Kalau di permen seharusnya jabatan yang di atas itu jabatan fungsionalnya sih Bu gitu. Oh, berarti tetap jabatan fungsionalnya, nggih? Iya Bu. Nggih. Nggih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Enda, Mas Ramadan, Mbak Rifa. Ternyata benar ya, untung kita ada mabar, ada coaching klinik, jadinya setiap ada masalah kita bisa saling bertukar. Terima kasih banyak Mbak Rifa atas masukannya, perbaikan juga untuk kami, semoga nanti bisa segera kami sesuaikan ya Bu Enda ya, Mas Ramadan. Kemudian ini sebenarnya pertanyaannya masih ada banyak. Oke, surat pernyataan sebentar lagi akan kami kirim di kolom chat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk materinya Bapak Ibu juga nanti bisa mengakses di LMS PPSDM. Oke, baik. Saya sudah melihat Ibu Kartika dari Kanwil DIY. Selamat pagi Ibu Kartika. Masih di mute Ibu. Eh,
Oke, Halo. silakan Ibu Kartika. Oh Iya, iya, siap. Gini yang tadi tuh Masuk. masih ada nama Kabak TU yang lama, PLT Kabak TU. Pada saat pembuatan naskah kelas, kami sudah menyeting di awal itu namanya PLT Kabak TU. Pas waktu kami mengajukan konsep, secara otomatis berubah menjadi Kabak TU yang lama. Jadi pas waktu pengajuan konsep itu, waktu koordinasi nggak sampai ke PLT Kabak TU-nya karena di situ yang ada Kabak TU yang lama. Akhirnya kami ubah konsep lagi, diganti lagi kami PLT Kabak TU. Bagaimana ya? Halo? Pas pilih penandatangannya tidak ada PLT-nya di sini maksudnya gitu ya. Sudah ada. Saya contohkan gimana Pak? Misalnya Boleh, itu. boleh. Bentar. Ini kok balik. Udah kelihatan Pak? Ini konsep ya? Halo? Halo Pak? Halo Pak? Penandatangan sudah PLT. Sekarang ajukan konsep. Nanti setelah ajukan konsep, ini nanti kan jatuhnya ke kasubag umum. Misalnya kasubag umum ini sudah ini nih Pak, sudah PLT. Tapi nanti setelah sampai di kasubag umum, tiba-tiba berubah jadi eh, kepala bagian kabak TU yang lama. Itu selalu seperti itu. Jadi harus buka naskah editor lagi. Halo? Izin Mas Ramadan sudah cukup terlihat belum Mas ya di layar Mas? Oke. Baik, oh berarti itu tampilan terakhirnya masih di Kasubag yang lama Ibu ya berarti ya? Iya, kalau waktu ini, Oke. waktu saya ajukan konsep itu, udah ini PLT. Tapi setelah nanti sampai kantor di Kasubag Umum, nanti atasnya tuh, nah ini penanda tangannya tuh Oh masih iya kepala iya iya bagian iya. tata usaha, bukan PLT. Jadi Bukan PLT. Siap. secara otomatis nggak sampai ke PLT. Jadi kami harus eh, naskah editor lagi, harus nyeting ulang ke PLT KBPU. Setiap Oke kami oke oke. itu Mbak. Siap siap. Oke, Oke, Mas Randy, gitu. izin Mas Randy terlihat di layar nggak ya Mas? Kembali lagi ke settingan awal dong. Kurang kurang terlihat, Mbak. Ini gimana maksudnya? Oke, jadi sebenarnya udah diatur nih, Nih, Rin. sudah diatur. Udah Penan diatur penanda tangannya. Udah PLT, Hmm, tapi saat diajukan konsep, kan ada yang Hmm. lama nih, Kasubag yang lamanya. Dia kembali ya. ke Kasubag yang lamanya, ke Kabak bukan TU ya. ke Kabag yang lamanya, bukan ke yang barunya. Nah, ya harusnya kan yang kata-kata harusnya sudah dihapus, tapi untuk Iya, keperluan betul. penilaian SKP kami belum bisa hapus dulu, Mbak, gitu. Jadi sekarang KPP berada di Oke. Izin menjawab. Tuh, gimana Ibu? Halo, Ya, izin menjawab ya. Itu untuk Oke. dipilihnya
izin menanya dulu Bu, kabar Ya, PU-nya di akun Satker Ibu masih aktif atau tidak? Kabar PU-nya? masih karena untuk keperluan penilaian SKP Ya, ya. 2023 Iya, iya. Karena kalau di beliau naskah sudah purna. oh, tapi masih tercatat ya di akunnya di Office ya, Bu? Ya, karena penilaian SKP 2023-nya. Nah, izin, oh baik-baik. Izin menjawabnya ya, Bu. Nah, apabila ada dua kabag PU yang aktif ya, Bu. Nah, dinas secara otomatis akan melihat jabatan kabag PU yang masih aktif, Bu. Nah, apabila akunnya sudah disesuaikan, kabag PU-nya itu sudah hilang akunnya di akun di Office-nya, mungkin bisa langsung jadi PLT-nya, Bu, yang di situ yang tampil di koordinasi kerja. Karena di sistem dinas itu akan mendeteksi bahwa kabag PU-nya masih ada dua dan yang dipilih kabag PU yang masih aktif. Berarti kami harus selalu mengedit editornya lagi, berarti mengajukan dinas, naskah dinas. Ketika sudah dipilih, itu kan tanda tangan sudah sesuai ya, Bu ya. Pas di koordinasi Iya, diajukan tidak konsep itu sudah betul Bapak. Ini sudah buat PLT. Tapi pas waktu mengajukan ke verifikator dan penanda tangan itu yang lama, itu dia. Iya Bu, karena terdeteksi masih ada dua kabag PU yang masih aktif. Iya baik. Jadi harus selalu ubah konsep dulu ya Pak ya, setelah diajukan konsep. Nah, seharusnya kan kalau dia kan masuk ke hidup ya, Bu ya, masuk ke PLT. Maaf Pak, suara putus-putus. Jadi case-nya di sini masuk ke koordinasi draftnya masuk ke PLT, ke kabag PU yang masih aktif ya, bukan ke PLT-nya kan? Iya betul. Tapi ketika sudah diproses itu masuk ke PLT. Halo Bu. Ya gimana Pak? Jadi ketika sudah masuk ke proses TTE-nya masuk ke PLT kabag PU-nya ya? Enggak, masuknya ke itu, ke masuknya masih ke PLT atau masih masuk ke kabag PU yang kabag aktifnya? TU, ke kabag TU yang Oh, lama. jadi Jadi kami harus mengedit kembali, buka lagi itu naskah editornya. Kami harus mengganti kembali ke PLT kabag TU. oh iya. Berarti di koordinasi draft masuknya masih ke kabag PU yang aktif, penanda tangannya juga masih masuk ke kabag PU yang aktif. Iya betul. Itu penanda Jadi tangan. Kalau boleh tahu itu penanda tangannya Kakak Wilnya bukan Bu? Penanda tangannya yang atau penanda tangan kabag PU-nya? Itu kabag PU itu posisi verifikator atau penanda tangan? Yang penanda tangan yang pas atas nama Pak. Oh, yang atas nama. Iya, kalau Kakak Kanwil kan tetap aja Kakak Kanwil. Itu kan kalau yang pas atas nama, kami sudah setting ke PI pas waktu konsep udah nih seperti ini konsepnya. Tapi setelah vaksinasi, otomatis terbacanya ke yang lama bukan PLT. Jadi kami harus mengulang kembali, harus buka lagi, harus edit naskah editornya. Kami ganti lagi PLT, kabag TU baru bisa jalan itu. Oh, ya edit lagi ya Bu ya? Iya, kami harus edit ulang. Padahal kami sudah menyeting dari awal untuk PLT-nya, begitu Pak. Ya, mungkin karena pas ajukan konsep itu yang terdeteknya di sistem itu KTU, kabag TU yang masih aktif. Ajukan konsep seperti ini Pak, sudah benar PLT. Tapi waktu ya, pas masuk ke verifikator, pas waktu koordinasi, betul. Iya, benar. Waktu masuk verifikator, kenapa berubah otomatis di kepala bagian TU, bukan PLT-nya?
Iya Bu, pada saat koordinasi draft memang secara otomatis sistem akan membaca apabila kabel TU-nya 2, secara otomatis akan menjadi kabel TU yang aktif. Makanya Ibu harus edit Hmm, lagi. iya, Kalau berarti memang misalnya memang tidak bisa diubah ya. ya, iya karena mendeteksi di akun di Office-nya itu Bu. Karena ada dua Oh tempat iya. TU. Ya, karena kalau misalnya di Office satu, itu otomatis akan masuk ke PLT. Oh Tapi gitu. kalau Baik Pak. Berarti di memang siap-siap. ya karena itu. Baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti memang harus kami selalu edit dulu ya solusinya. Memang belum bisa. Ya, baik. Kecuali kalau misalnya disinkron di PPU-nya ada satu, mungkin dua itu solusinya. Ya, baik Pak. Terima Iya, kasih. iya sama-sama Bu. Ya, terima kasih Mas Ramadan, Bu Enda, Ibu Kartika. Mohon izin Bapak Ibu, pertanyaannya masih ada beberapa di kolom chat, tapi kebetulan tidak bisa kami bacakan satu persatu karena waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat 08 waktu Indonesia Barat di laptop saya. Bapak Ibu, untuk kendala e-office, selanjutnya Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan bagian tata naskah dan kearsipan melalui Ibu Enda selaku Kasubag Persuratan. Oke, nomornya nanti Bu Enda izin saya share nomor Bu Enda di kolom chat ya Ibu ya. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Bu Enda. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memasuki siap sama-sama Bapak Ibu. Kita akan memasuki sesi kuis Kahoot yang akan dipandu oleh Mas Johan. Izin Mas Johan sudah siap Kahootnya ya? Ya, Mbak Aulan. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu silakan mengikuti Kahoot yang akan dipandu oleh Mas Johan. Silakan Mas Johan, layar saya persilakan. Izin Bapak Ibu, saya share link link Kahootnya Bapak Ibu bisa dilihat di kolom chat. Pin, kan? Bapak Ibu untuk jam pindah 469012. Baru masuk kan?
Jadi Bapak Ibu yang mau masuk lagi, sudah ada 72 orang yang masuk ya Bapak Ibu. Sudah ada menteri baru, ada PW, oke. Lagi Bapak Ibu. Sudah ada 78 orang Bapak Ibu. Kita tunggu lagi yang tadi udah ada 85 orang ya. Itu tuh Ibu. Suara asli Johan itu. Yang ini loh, penyanyi konser. Ya, 100 kita sah Johan. Jadi Bapak Ibu, kalau udah ada 100 kita mulai nih Bapak Ibu. Udah ada 93. Ada 4 orang lagi Bapak Ibu, udah 96. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu. Kita start. Untuk pertanyaan pertamanya, salah satu fungsi menu daftar konsep pada aplikasi Office diantaranya digunakan untuk kita pilih ya Bapak Ibu, ada yang benar adalah B ya Bapak Ibu, membuat naskah dinas secara elektronik. Dan next. Peringkat pertama ada Bapak Adi ya Bapak Ibu. Selamat buat Bapak Adi. Dan next. Kuis yang kedua, fitur konsep disetujui merupakan fitur untuk ya, yang benar jawabannya A ya Bapak Ibu, pemberian penomoran tanggal pada tanda dan elektronik. Next. Oke, selamat buat topik TU. Dan next. Kuis yang ketiga,
Fitur proses konsep merupakan fitur untuk depannya adalah ya Bapak Ibu melihat data koordinasi pengolah naskah dinas dengan verifikator. Kita lihat nih yang jawabannya benar, empedu ayam. Oke, kita next. Terus keempat, contoh penomoran surat edaran yaitu 5 garing SE strip 100 titik TR. Baik, jawabannya C ya Bapak Ibu yang benar, kode identifikasi unit kerja. Oke, kita lihat yang jawabannya yang benar, tetap empedu ayam ya Bapak Ibu. Kita next. Apabila proses TTE kadaluarsa, maka pegawai yang diberikan kewenangan oleh Kasubag TU harus. Ayo Bapak Ibu, jawaban yang benar ini siapa? Ya, jawabannya yang benar dari C. Ubah tanggal dan nomor surat secara elektronik. Saya lihat nih Bapak Ibu yang hasil yang benar. Apakah yang kedua ayam? Ada Mama Gigi, Tropik TU SPR, dan yang pertama empedu ayam. Selamat buat empedu ayam. Baik, Mbak Ulan, kembalikan ke Mbak Ulan. Terima kasih. Wah, selamat kepada pemenangnya tadi walaupun saya nggak tahu, tapi kira-kira ada yang bisa raise hand siapa tadi yang ada di podium 1, 2, 3 Bapak Ibu? Ya, sepertinya malu-malu semua ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin sekali lagi kami sampaikan untuk tidak lupa mengisi presensi di LMS dengan password 4318. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan perubahan FOB, tadi ada yang mau merubah FOB di e-office, juga untuk pertanyaan-pertanyaan e-office lainnya dapat menghubungi Ibu Enda selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan. Nomor WA beliau sudah kami berikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih juga sudah banyak pertanyaan sekali, aktif sekali Bapak Ibu. Kemudian juga sudah ada pemenang mabar. Untuk sepertinya karena waktu sudah menunjukkan 11:21 waktu Indonesia Barat, mabar akan segera kita akhiri Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita berfoto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon izin dibantu co-hostnya Mas Randy ya untuk mengambil Ya. gambar. Siap, baik Bapak Ibu, kita mulai dari slide 1 untuk pengambilan gambar dengan pose salam arsip. Siap, baik, terima kasih Bapak Ibu. Di slide pertama kita hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita bergerak ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Siap. Slide selanjutnya. Siap posenya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya hitung 1, 2, 3. Baik. Oke, masih ada kita slide selanjutnya.
Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di Mabar episode 17 kali ini Bapak Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan pagi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya mewakili teman-teman yang ada di sini selaku penyelenggara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di sana sini. Baik. Saya izin membacakan pantun sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau saya baca pantun Bapak Ibu sudah tahu ya jawabannya ya. Cakep sih ya. Baik. Pergi ke pasar membeli beras. Cakep. Cakep. Sampai bertemu lagi di Mabar episode 18. Ya. Terima kasih. Saya bersama Bu Kabar. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi di episode 18. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa, nggak bisa. Kenapa ya? Mbak Agis bisa? Enggak. Apa yang dari Makasih ya, Dek. Ada aku nggak dapat tempat duduk. Terima kasih, Mbak Wulan. Ibu saya close ya Bu ya.